Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Wirananta dengan NIM 2004-2301, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah materi tentang langkah-langkah dalam administrasi pembangunan. Dalam mata kuliah administrasi pembangunan. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Yang pertama, administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan mencakup dua pengertian, yaitu administrasi dan pembangunan. Pengertian administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pengertian pembangunan adalah rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pengertian administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya. Upaya dan kegiatan pembangunan merupakan upaya nasional yang menyelenggarakan kegiatan pembangunan bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah dengan segala aparat dan seluruh jajarannya, serta peranan pemerintah yang cukup dominan. Dunia usaha memainkan peranan yang besar terutama di bidang ekonomi. Para teoritis dan cendekiawan ditantang untuk memberikan sumbangsihnya, khusus dalam penguasaan dan kemampuan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Para pembentuk opini turut berperan dalam memberdayakan masyarakat antara lain melalui peningkatan kemampuan melaksanakan pengawasan sosial, bahkan rakyat jelata juga dilibatkan. Pembangunan merupakan urusan semua pihak dalam suatu rakyat bangsa. Dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan, tidak ada masyarakat yang bangsa yang hanya berperan sebagai penonton. Semua harus berperan sebagai pemain. Langkah-langkah dalam administrasi pembangunan. Pembangunan administrasi di negara berkembang harus tetap mempertimbangkan penggunaan pendekatan ekologi administrasi. Dalam pendekatan ini, maka kajian dan analisis tingkat perkembangan administrasi di negara-negara berkembang selalu mempertimbangkan banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor ekologi dan lingkungan yang berpengaruhnya antara lain faktor politik, ekonomi, sosial budaya, dan stabilitas keamanan. Pembangunan administrasi dalam hal ini difokuskan pada yang pertama, pembangunan atau reformasi birokrasi. Yang kedua, pembangunan sumber daya aparatur. 3, budaya organisasi. 4, pembangunan sinergitas dan partisipasi kekuatan bangsa. 5, pemantapan dan penyempurnaan sistem dan prosedur perizinan. Program prioritas pembangunan administrasi di negara berkembang yang pertama yaitu pembangunan atau reformasi birokrasi yang dapat dilakukan dengan proses mengatur dan menyusun kembali, menata ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan apa yang sudah ada menuju ke arah yang lebih berkualitas, baik, profesional, cepat, tanggap, bersih, efisien, tepat ukuran dan fungsi, produksi, dan berkinerja tinggi. Oleh karena itu, pembangunan birokrasi tidak hanya menekankan pada perbaikan atau perubahan struktur atau fisik, melainkan juga perbaikan atau penyempurnaan non-fisik seperti perubahan pola pikir, sikap dan tindak budaya, serta perubahan paradigma. Perbaikan struktur fisik dan non-fisik atau budaya ini menjadi target dalam pembangunan administrasi di negara berkembang. Untuk dapat mewujudkan penyelenggaraan administrasi pembangunan yang sesuai, diperlukan langkah-langkah dalam administrasi pembangunan, yaitu 1. Penumbuhan motivasi untuk membangun. Konsep pembangunan justru mengandung pandangan bahwa melalui kegiatan pembangunan, mutu hidup dalam semua aspeknya dapat dirubah dalam arti peningkatannya yang menekankan ukuran keberhasilan terletak pada pertumbuhan dan kegairahan motivasi untuk membangun. B. Perumusan dan pengambilan keputusan politik. Keterlibatan pemerintah dalam perumusan dan keputusan politik sangat diperlukan, tetapi juga karena berbagai pertimbangan antara lain, pemerintah memiliki berbagai jenis informasi yang mungkin tidak dapat dimiliki oleh pihak manapun di negara. Yang kedua, hanya pemerintah yang memiliki aparat yang menjangkau seluruh pelosok wilayah kekuasaan negara. Yang ketiga, pemerintah yang mempertanggungjawabkan tindakan operasional
yang dilakukannya kepada pemegang tertinggi kedaulatan rakyat dalam negara, yaitu rakyat. Yang C. Peletakan dasar hukum. Untuk kepentingan pemerintah, diperlukan dasar hukum untuk pertama, menentukan, menggarap, dan mobilisasi dana, terutama dalam bentuk berbagai jenis pajak. Kedua, peruntukan lahan. Yang ketiga, perlakuan terhadap investor asing. Yang keempat, berbagai perundang-undangan yang lainnya yang semuanya diarahkan guna menjamin bahwa tidak ada kegiatan penyelenggaraan pembangunan yang tidak ada dasar hukumnya. D. Perumusan rencana pembangunan nasional. Salah satu instrumen yang biasanya digunakan untuk ketepatan rencana ialah dengan melakukan analisis SWOT. Yang dalam praktek bahwa para pemain kunci memahami kekuatan yang dimiliki negara atau strength, mengenali kelemahan yang ada atau weakness, kemampuan memanfaatkan peluang atau opportunities, dan siap menghadapi ancaman atau threats baik yang datang dari dalam negeri maupun yang datang dari luar negeri. Penentuan dan perumusan program kerja. Penyusunan program kerja yang merupakan upaya untuk memahami situasi, kondisi, jenis, dan bentuk masa depan yang diperkirakan akan dihadapi sehingga faktor ketidakpastian berkurang. Perubahan dapat diantisipasi dan diberikan respon, skala prioritas makin tajam, sasaran makin konkret, kurun waktu makin pendek, serta alokasi dana dan daya makin tepat. F. Penentuan proyek-proyek pembangunan. Dalam rencana pembangunan nasional dan program kerja, berbagai kegiatan yang akan diberlakukan dalam bentuk proyek mengandung unsur bentuknya, lokasinya, dan daya yang dialokasikan, satuan kerja penanggung jawab utamanya, sasarannya, hasil yang diharapkan, dan pemanfaatannya. G. Implementasi rencana dan program kerja. Misi, strategi, rencana, dan program kerja dirumuskan demikian rupa sehingga secara teoritis tepat akan tetapi tidak dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif. Oleh karena itu, harus ditentukan juga instrumen pengukur efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja. Instrumen tersebut perlu diketahui oleh para pelaksana karena dengan demikian mereka pun dapat turut serta melakukan pemantauan yang dalam manajemen dikenal dengan istilah self-monitoring dalam rangka pemberdayaan para pelaksana. H. Pentingnya sistem penilaian. Seperti diketahui, penilaian merupakan salah satu fungsi penting dalam proses administrasi dan manajemen. Penyelenggaraan fungsi ini memungkinkan manajemen membandingkan hasil yang seharusnya dicapai melalui pelaksanaan kegiatan tertentu dengan hasil yang nyatanya dicapai. I. Pentingnya mekanisme umpan balik. Karena administrasi termasuk administrasi pembangunan merupakan proses, salah satu ciri pokoknya ialah kesinambungan. Dari sudut inilah, pentingnya mekanisme umpan balik harus dilihat. Berarti bahwa satu tahap yang sudah dilalui dinilai. Hasil penilaian akan sangat bermanfaat dan digunakan sebagai umpan balik kalau perlu mengkaji seluruh proses sebelumnya, termasuk rumusan misi, rumusan strategi rencana, program kerja, maupun kegiatan operasional. Sekian pembahasan saya tentang langkah-langkah administrasi pembangunan. Apabila ada kata salah atau yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.